Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita tentunya terus dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih diperjumpakan kembali pada pagi hari ini dalam kajian kita untuk melanjutkan kajian Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid. Dan sekarang kita masuk kepada bab tawakkal ya. Yang dimana pada bab ini Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala mendatangkan judul bab langsung dari ayat ke-23 di dalam surat Al-Maidah. Berkata Syekh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah bertawakkallah kalian, in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Munasabatul babi li kitab at-tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab at-tauhid dan ketersesuaiannya. Arada al-musannifu bihadzal babi, al-musannif dengan mendatangkan bab ini menginginkan bayana anna tawakkula, menjelaskan bahwa sesungguhnya bertawakal adalah fardhatun, adalah kewajiban. Yajibu ikhlasuhu lillahi, yang wajib memurnikan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu min afdhalil ibadati, karena dia termasuk ibadah yang paling utama. Wa a'la maqamatit tauhid, dan kedudukan tauhid atau tingkatan tauhid yang paling tinggi. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, ay la 'ala ghairihi, jangan kepada selain Allah. Jadi wa 'alallah ini didahulukan, mestinya kan fatawakkalu 'alallah. Tetapi kemudian didahulukan menunjukkan pembatasan, yaitu hanya kepada Allah. La 'ala ghairihi, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkalu, bertawakkallah kalian, ay i'tamidu 'alaihi wa fawwidu umurakum ilaihi. Bersandarlah kalian hanya kepada Allah dan serahkanlah segala urusan kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna global ayat yang dijadikan judul bab. Yadhkuru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anna Musa alaihi salam, bahwa sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam amara qaumahu. Nabi Musa alaihi salam memerintahkan kaumnya ayyadkhulul ardhal muqaddasata allati katabaha Allahu lahum, agar mereka masuk ke ardhal muqaddasah, bumi yang disucikan atau Baitul Maqdis. Allati katabaha Allahu lahum, yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Allah perintahkan Nabi Musa agar memberitahukan kepada kaumnya, di Allah menghabarkan bahwa Nabi Musa memerintahkan kaumnya agar masuk ke Palestina yang telah ditetapkan untuk mereka dan menghadapi kaum yang ada di tempat tersebut. Wala yartaddu, dan janganlah mereka, wala yartaddu ala adbarihim, janganlah mereka membelakangi
memunggungi atau berpaling atau lari dari medan perang. Khaufan minal jabbarina, karena takut dari orang-orang yang kuat, yang semena-mena, yang ada di situ. Jadi diperintahkan agar mereka mau berperang. Ya. Bal yamdu qadaman, tetapi mereka tetap maju. La yahabunahum, tidak takut kepada mereka, wala yakhshawnahum, dan tidak takut kepada mereka. Jadi diperintahkan kaumnya Nabi Musa agar maju menghadapi musuh, menghadapi kaum yang ada di situ. Jangan takut. Mutawakkilina 'ala Allahi, ya, dalam keadaan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fi hazimatihim, agar supaya musuhnya lari dan kalah. Musaddiqina, membenarkan bisihhati wa'di, dengan benarnya janji Allah lahum, bagi mereka. In kanu mu'minina, kalau memang betul-betul mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang Nabi Musa yang memerintahkan kaumnya agar berperang menghadapi kaum yang ada di Palestina. Ya, jadi ada usaha seraya mereka menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kemenangan. Dan di dalamnya berarti terdapat faedah bahwa yang namanya tawakal tetap disertai dengan berbuat, berusaha, dan berupaya seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, yang pertama, wujubut tawakkuli 'ala Allah, wajibnya bertawakal kepada Allah wahdahu subhanahu, hanya kepada Allah semata. Wa anna sarfat tawakkuli li ghairillahi, bahwa memalingkan tawakal kepada selain Allah adalah syirkun, kesyirikan. Li'annahu ibadatun, karena tawakal ibadah, jadi menyerahkan urusan yang tidak bisa dilakukan melainkan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harus kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh kemudian kita serahkan urusan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti urusan rizki misalnya, nggak ada yang bisa menentukan rizki kita melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperkenankan kita menyerahkan urusan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan urusan ini kepada orang yang sudah wafat, yang sudah mati, terkait dengan rizki kita, nggak bisa. Yang kedua, faedah yang kedua, anna tawakkula 'ala Allah syartun fi sihhatil imani, bahwa bertawakal, berserah diri kepada Allah adalah merupakan syarat kebenarannya keimanan, syarat sahnya keimanan. Yantafil imanu 'inda intifaihi, yang dimana keimanan tidak ada ketika hal itu tidak ada. Makanya tawakal ini mengandung dua hal. Yang pertama adalah athiqatu billahi, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal i'timadu alaihi, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu kemudian selanjutnya Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin adalah tak lain tak bukan mereka adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka hati mereka ketakutan, bergetar karena ketakutan. Al-ayah. Nah, lalu kemudian ini lanjutan ayatnya disempurnakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, tamamul ayati, sempurnanya ayat ini adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah, kepada Rabb mereka bertawakal. Ini surat Al-Anfal ayat yang kedua. Nah, yang menjadi syahid atau menjadi fokus dalil ini adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Wajilat qulubuhum ay khafat minallahi, hatinya takut disertai dengan ada bergetar, ya. Jadi kalau wajilat ini takut yang disertai dengan bergetar hatinya. Takut ay khafat minallah, hatinya takut kepada Allah dan bergetar.
ketika disebut nama Allah. Wa ala rabbihim, dan hanya kepada Rabb mereka, la ala ghairihi, tidak kepada yang lain. Nah, ini juga sama, didahulukan ala rabbihimnya, yang semestinya yatawakkaluna ala rabbihim, tetapi didahulukan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yatawakkalun ay maknanya adalah yufawwiduna ilaihi umurahum. Mereka menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah. Wala yakhshawna, tidak takut, wala yarjuna, dan tidak berharap, illa iyyahu, melainkan hanya kepada Allah SWT. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna global ayat. Yasifullahu jalla wa ala al-mu'minina, Allah jalla wa ala mensifati orang-orang mukmin haqqal imani, yang betul-betul beriman. Allah Subhanahu wa taala sifati di dalam ayat ini bi thalathi sifatin 'azimatin, dengan 3 sifat yang agung. Hiya, apa saja 3 sifat tersebut? Yang pertama adalah al-khaufu minhu 'inda dzikrihi, takut kepada Allah ketika menyebut nama Allah atau ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fayaf'aluna awamirahu, maka dengan takutnya tersebut dia pun mengerjakan perintah Allah, wa yatrukuna zawajirahu, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua adalah ziyadatu imanihim, bertambah keimanan mereka, 'inda sima'i tilawati kalamihi, ketika mendengar dibacakannya kalam Allah atau firman Allah. Dan yang ketiga adalah wa tafwidul umuri ilaihi, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, wal i'timadu alaihi wahdahu, dan bersandar hanya kepada Allah semata. Munasabatul ayati lil babi, ketersesuaian ayat ini dengan bab. Annaha tadullu, bahwa ayat ini menunjukkan sesungguhnya tawakkal, anna tawakkula 'ala Allah wahdahu, bahwa berserah diri hanya kepada Allah, min sifatil mu'minina, termasuk sifatnya orang-orang beriman. Termasuk sifatnya orang-orang beriman. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, yang pertama, masyru'iyatut tawakkuli 'ala Allah, disyariatkannya bertawakal kepada Allah, wa annahu min sifatil mu'minin, bertawakal kepada Allah termasuk sifatnya orang-orang mukmin. Dan yang kedua, faedah yang kedua, annal imana yazidu wa yanqus. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa iman bertambah dan berkurang. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi yang di surat Al-Anfal ayat kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Sesuatu yang bisa bertambah, maka dia bisa juga berkurang. Fayazidu bil ta'ati, bertambahlah keimanan dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyati, dan berkurang dengan maksiat. Yang ketiga, annal imana billahi, bahwa sesungguhnya iman kepada Allah yastad'i tawakkula alaihi wahdahu. Ya, orang bahwa iman kepada Allah itu mengandung atau menarik tawakal hanya kepada Allah. Jadi membuat orang jadi bertawakal hanya kepada Allah. Sebab ketika dia semakin beriman kepada Allah, bahwa Allah yang maha kuasa, bahwa Allah yang maha perkasa, bahwa Allah yang menguasai segala sesuatu itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu akan membuat hatinya semakin bersandar kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan kita sudah sering ingatkan bahwa tawakal ini tidak bertentangan dengan mengambil sebab. Dia mengambil sebab, yaitu dia berusaha yang sesuai dengan syariat, berusaha dengan yang diperkenankan oleh syariat. Yang keempat, anna min sifatil mu'minina, bahwa sesungguhnya termasuk sifat orang-orang beriman adalah al-khusyu' wa dhulla lillahi ta'ala. Khusyuk dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengingat Allah, ketika mengingat Allah hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan ayatnya imannya bertambah. Ini menandakan bahwa orang mukmin itu khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ikhwatal iman, a'azzakumullah, wa qawlihi, berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah dan cukup bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang mukmin. Yang artinya bahwa
Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kecukupan bagi orang-orang mukmin yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang di surat Al-Anfal ayat ke-64. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan pada dirinya. Dan ini ayat didatangkan menjelaskan bahwa siapa orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala apa yang dia butuhkan. Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Apa kita tidak yakin bahwa Allah Maha Kuasa untuk mencukupi segala keperluan-keperluan kita? Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendatangkan berbagai macam hal yang kita butuhkan. Apa kita ragu akan hal tersebut? Semestinya jawabannya orang beriman tidak boleh ragu. Ya, kadang masa iya dengan begitu kita bisa dicukupi? Ya, jangan ragu. Jangan ragu. Allah Subhanahu wa taala yang berikan rizki, Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi segala urusan dan perkara kita. Jangan ragu. Hasbukallah, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hasbukallahu, cukup bagimu Allah dan orang yang mengikutimu, ay kafikallahu wahdahu wa kafi atba'ika. Kafikallah, Allah yang mencukupimu, hanya Allah, wa kafi atba'ika, dan hanya Allah yang memberikan kecukupan kepada pengikutmu, itu orang-orang yang beriman. Jadi orang mukmin yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa hasbuhu, maka Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan padanya, kafihi. Al-ma'na al-ijmali lil ayatayn, makna global dua ayat. Yukhbirullahu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan nabiyahu kepada nabinya, wa ummatahu, dan umatnya Nabi, bi annahu huwa wahdahu kafihim, bahwa sesungguhnya Allah sajalah yang memberikan kecukupan pada mereka. Fala yahtajuna ma'ahu ila ahadin, maka mereka tidak butuh lagi bersama dengan Allah yang selain Allah. Faliyakun tawakkuluhum wa rughbatuhum alaihi wahdahu, maka hendaklah tawakalnya mereka, keinginan kuatnya mereka itu hanya kepada Allah semata. Kama ja'ala subhanahu likulli amalin jazaa'a, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap amal ada balasannya. Faja'ala jazaa'at tawakkuli alaihi kifayatahu lil mutawakkili, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan balasan bertawakal kepada Allah, yaitu Allah cukupkan orang tersebut. Orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mencukupkan segala urusannya tersebut. Fa idza kana Allah Subhanahu, maka apabila Allah Subhanahu kafian, yang memberikan kecukupan, al-mutawakkila alaihi, kepada orang yang bertawakal kepadanya, wa hasbahu, dan hanya Allah yang memberikan kecukupan, wa waqiyahu, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya, fala matma'a fihi li'aduwin, maka tidak ada peluang bagi musuh. Yang dimaksud diberikan kecukupan dalam segala hal, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, ya, dijaga dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang menjelaskan tentang doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tak ada kemampuan untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, tidak ada kekuatan untuk bisa mengerjakan kebaikan, melainkan hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang membaca ini, maka dikatakan kepadanya, hudita wa wuqita wa kufita. Engkau diberikan hidayah, engkau dicukupi, dan engkau dijaga. Sehingga kemudian ketika ada syaitan, ya ditanya sama temannya, sama syaitan yang lain, kenapa kau tidak ganggu orang tersebut? Kaifa birajulin qad hudiya wa wuqiya wa kufiya. Bagaimana saya mau mengganggu orang yang sudah diberikan petunjuk, sudah dijaga oleh Allah dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayataini lil babi, ketersesuaian dua ayat ini dengan bab ini, bab tawakal. Annahuma, bahwa dua ayat ini sesungguhnya yadullani ala wujubit tawakkul
tawakkuli 'ala Allah menunjukkan wajibnya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwal kafi, karena sesungguhnya Allah lah yang mencukupi, liman tawakkala alaihi, mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Ma yustafadu minal ayataini, yang bisa diambil, faedah yang bisa diambil dari dua ayat ini. Yang pertama, wujubut tawakkuli 'ala Allah, wajibnya bertawakal kepada Allah. Nah, tawakal ini termasuk bagian pada ibadah, li'annahu min a'zami anwa'il ibadati, karena dia termasuk salah satu bentuk ibadah yang paling agung. Ya, serahkan urusannya kepada Allah, ya dengan hatinya, ya dengan ucapannya. Yang kedua, bayanu fadli tawakkuli 'ala Allah wa faidati, penjelasan keutamaan dan faedah bertawakal kepada Allah. Apa itu? Wa annahu a'zamul asbab li jalbin naf'i wa daf'il dhurri. Bahwa tawakal adalah sebab yang paling agung untuk bisa menarik atau mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Jadi tawakal ini menjadi sebab utama datangnya manfaat, ya tertolaknya mara bahaya dari diri kita. Yang ketiga, annal jazaa'a min jinsil amal, bahwa sesungguhnya balasan sejenis dengan amal. Orang yang serahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan balas dengan mencukupi segala apa yang dia serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Na'am ikhwatal iman, a'azzakumullah. Selanjutnya pada bab ini Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala mendatangkan athar dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Syekh Al-Musannif rahimahullahu taala, wa 'an ibni Abbas, dan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, berkata sahabat Abdullah ibnu Abbas, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan Allah lah sebaik-baiknya yang diserahkan segala urusan. Di perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim alaihi salam. Perkataan ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnari, ketika dilemparkan ke api. Wa qalaha Muhammadun, dan kata sahabat Abdullah bin Abbas, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan ini diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu, ketika orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan bagi kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Bukannya takut, malah fazadahum imana, bertambah keimanan mereka, wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan Allah lah sebaik-baiknya yang diserahkan segala urusan. Lihat, ini yang ayatnya di surah Ali Imran 173 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Nasai. Perkataan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, adalah perkataan yang menunjukkan bahwa hamba berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menghancurkan berhala-berhala kaumnya, lalu disisakan yang paling besar dengan digantungkan kapak di lehernya. Lantas kemudian ditangkaplah, singkat cerita ditangkap, lalu kemudian dilempar ke api. Pakaiannya dibuka, lalu kemudian diikatkan di, mungkin kalau kayak kita sekarang ini seperti ketapel besar, manjanik namanya, yang lalu kemudian dinyalakan api, dilemparlah ke dalam api. Ketika dilempar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berserah diri kepada Allah. Apapun yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan dirinya dari segala sesuatu. Dia nggak tahu bahwa api itu akan menjadi dingin, nggak tahu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan Allah sebaik-baiknya yang diserahkan urusan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada api, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-69.
Kami katakan kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat atas Ibrahim. Api diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin yang menciptakannya, ya taat. Api pun kemudian menjadi dingin, yang lantas kemudian tidak ada sedikit pun dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang terbakar. Begitu juga ketika orang-orang Quraisy setelah perang Uhud menyiapkan kembali pasukan yang lalu kemudian hendak menyerang lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diberitahukan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini mereka telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Hal itu bukanlah menambah takut, malah justru semakin orang-orang mukmin para sahabat bertambah keimanan dan mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka berubahlah keadaan. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Maka berubahlah dengan nikmat dari Allah dan anugerah dari Allah di mana mereka tidak mengalami keburukan, artinya peperangan tidak terjadi. Orang-orang Quraisy yang sudah bersiap mau menyerang kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mereka mengalami atau merasakan rasa takut sehingga kemudian mereka tidak jadi menyerang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa takut ke dalam hati mereka. Naam, penjelasan atau beberapa kata yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, hasbunallahu ay kafina fala natawakkalu illa alaihi. Allah yang memberikan kecukupan kepada kita, maka kita tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya. Ni'mal wakil maknanya sebaik-baiknya yang diserahkan urusan. Al-wakil ayil mauqulu ilaihi, yaitu yang diserahkan urusan kepadanya. Al-mauqulu ilaihi umuru ibadihi, yang diserahkan kepadanya segala urusan hambanya. Al-makna al-ijmali lil athari, makna global athar. Yarwi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan anna hadhil kalimata al-'azimata, bahwa sesungguhnya kalimat yang agung ini yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan Allah lah sebaik-baiknya yang diserahkan segala urusan. Qalahal khalilani, perkataan ini diucapkan oleh dua kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Muhammadun, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, kepada keduanya salawat dan salam. Fi mauqifaini harijaini, dalam dua keadaan yang sangat rumit dan sempit. Laqiyahuma min qaumihima, yang keduanya mendapati dua keadaan ini dari kaum mereka berdua. Wadzalika, yang pertama ini, hina da'a Ibrahim qaumahu ila ibadatillah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwai kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah semata. Fa'abau, mereka pun tidak mau. Wa kassara asnamahum, dan Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala mereka. Fa'aradu ay yantasiru laha, maka mereka kaumnya Nabi Ibrahim ingin untuk membela berhala tersebut. Fajama'u hataban, maka mereka pun mengumpulkan kayu bakar. Wa adramu lahu nara, dan kemudian mereka pun menyalakan api. Wa ramauhu bil manjaniq, dan melempar Nabi Ibrahim alaihissalam ke api bil manjaniq. Nah, tadi kita sekatakan manjaniq itu ya, semacam ketapel besar ya. Ila wasatiha, menuju kepada pertengahan api yang dinyalakan. Ketika dilempar itu, berkata Nabi Ibrahim, faqala hadhil kalimata, Nabi Ibrahim pun berkata, mengucapkan kalimat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Faqala Allahu lin-nari, maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata, berfirman kepada api, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim. Di surat Al-Anbiya ayat ke-69. Wa hinama arsalat Quraisyun ila Muhammadin, dan ketika orang Quraisy mengutus utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatawa'adhu, yang dimana ini surat atau ini utusan ini orang Quraisy mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulu, dan berkata, inna qad ajma'na sayra ilaika, kami sudah mempersiapkan untuk berjalan menuju engkau.
wa ila ashabika, dan kepada para sahabatmu, linasta'silakum, untuk menghabisi kalian, membinasakan kalian. Faqala sallallahu alaihi wasallam inda dzalika hadhil kalimatal 'azimata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kabar tersebut, beliau pun mengucapkan perkataan yang agung ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Allah lah sebaik-baiknya diserahkan urusan. Nabi pun mempersiapkan para sahabat untuk menghadapi mereka. Jadi bukan berarti tawakal tidak berbuat apa-apa. Nabi pun mempersiapkan para sahabat untuk menghadapi mereka, tetap dipersiapkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan. Fanqalabu bi ni'matin min Allah. Maka mereka pun berubah keadaan dengan nikmat dari Allah, wa fadlin, dan anugerah dari Allah. Lam yamsashum su', mereka tidak mengalami keburukan, peperangan tidak terjadi. Karena ternyata mereka orang-orang Quraisy yang pada saat itu dipimpin Abu Sufyan, itu muncul rasa takut dalam hati mereka, rasa gentar pada diri mereka, sehingga kemudian mereka pun tidak jadi menyerang kembali kaum muslimin. Munasabatul athari lil babi, ketersesuaian athar ini bab. Yang tadi yang ayat fanqalabu bi ni'matin min Allah, itu ayat yang selanjutnya, ayat 174 dari surah Al-Imran. Munasabatul athari lil babi, ketersesuaian athar ini dengan bab, anna fihi anna hadhil kalimat, di dalamnya terdapat faedah bahwa kalimat ini yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil, yallati kalimatut tafwid, dia adalah kalimat berserah diri kepada Allah, menyerahkan wal i'timad, dan bersandar alallahi, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiyal kalimatul lati tuqalu 'inda al-kurubi wasyada'idi, ini adalah kalimat yang diucapkan ketika dalam keadaan yang sulit dan berat. Wa hiya tadullu 'ala tawakkuli 'ala Allah, dia menunjukkan bertawakal hanya kepada Allah. Fi daf'i kaidil a'da'i, dalam menolak tipu daya musuh. Ya, ini artinya bahwa ya kita tidak bisa lepas dari Allah Rabbul Alamin dalam segala urusan kita. Terlebih lagi dalam hal-hal yang berat yang sedang kita alami, ya, permasalahan-permasalahan yang sulit yang sedang kita alami, termasuk pandemi seperti sekarang ini. Kita berusaha mencari dan menemukan obatnya, vaksinnya, atau kemudian kita pun berusaha mengkonsumsi herbal yang diperbolehkan, yang halal secara syar'i, yang lalu kemudian selanjutnya kita menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita ya berusaha untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin, ya, pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan seterusnya. Lalu kemudian bagaimana hasilnya, serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, jadi yang berusaha tetap baik secara kauni dan syar'i, tetapi tetap juga menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati jadi tenang, hati jadi lapang. Ya, hati jadi tenang, hati jadi lapang, karena banyak hal yang kita tidak bisa menyelesaikan, banyak hal karena kita lemah. Ad-dha'f. Ya, makanya salah satu sifat yang sangat melekat kepada hamba adalah ad-dha'f, lemah. Sedangkan sifat yang melekat selalu kepada Allah Jalla fi'ula adalah al-quwwah, Allah yang maha kuat. Sedangkan kita lemah. Ma yustafadu minal athari, faedah yang bisa diambil dari athar ini, fadlu hadhil kalimati, keutamaan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini. Wa annahu yanbaghi an tuqala 'inda syada'idi wal kurubi, dan kalimat ini hendaknya dibaca ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, dalam keadaan berat. Yang kedua, anna tawakkul min a'dhamil asbabi, bahwa tawakal adalah termasuk sebab yang paling utama fi husulil khairi, mendatangkan kebaikan, wa daf'i syarri, menolak madarat, fi dunya, di dunia, wal akhirati, dan juga di akhirat. Yang ketiga, annal imana yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Dan yang keempat, annama yakrahul insanu qad yakunu khairan lahu, sesuatu yang terkadang kita anggap buruk, padahal itu baik di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu yang terbaik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, bisa jadi kita mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui dan kalianlah yang tidak tahu. Jadi terkadang
seperti sekarang misalnya ada wabah pandemi seperti sekarang ini. Ini kan kita nggak suka. Nggak ada yang suka hal ini. Tetapi pasti ada hikmah, ada kebaikan di dalamnya yang kita tidak ketahui. Maka oleh karena itu setelah kita mengambil sebab-sebab yang diperkenankan, sebab-sebab yang dibolehkan, yang diperintahkan oleh syariat, selanjutnya kita adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu malah justru membuat hati kita jadi tenang, hati kita jadi tentram, hati kita menjadi lapang. Na'am ikhwatal iman, a'azzakumullah. Perlu juga kita pahami terkait dengan tawakal di sini, bahwa semakin seorang hamba dia mengenal Allah Rabbul Alamin, semakin dia yakin bahwa segala urusan ada di tangan Allah. Segala perkara Allah yang mengendalikannya. Segala urusan Allah lah yang menetapkannya. Maka akan semakin kuat juga dia bertawakal kepada Allah. Semakin yakin dan semakin kuat dia menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mungkin teringat dengan pembahasan di awal-awal yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka pun disifati oleh Nabi SAW bahwa mereka adalah orang yang bertawakal hanya kepada Allah semata. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah, wala yaktawun, tidak minta diperlakukan atau diterapi dengan cara berobat kai, wa ala rabbihim yatawakkal wala yatatayyarun, dan mereka tidak beranggapan sial, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi itu disebutkan, dijelaskan pada pembahasan awal yang man haqqaqat tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Siapa orang yang betul-betul bertauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, tadi kita sudah jelaskan juga ya bahwa mereka juga tetap mengambil sebab, cuman sebab yang dibolehkan oleh syariat. Bukan sebab yang dilarang atau bahkan yang dimakruhkan sekalipun mereka tidak mau mengambil sebab itu. Tetap sebab yang dibolehkan oleh syariat. Jadi tidak bertentangan dengan tawakal orang yang berobat atau berkonsultasi kepada dokter agar diberitahukan apa jenis penyakitnya, yang lalu kemudian diberikan resep obatnya. Ini tidak bertentangan dengan tawakal. Karena sebab ini adalah sebab yang tidak dilarang oleh syariat. Ya, ini sebab yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, adapun tadi minta untuk diruqyah, walaupun dengan ruqyah syar'iyah, ini dia di dalamnya ada semacam boleh tapi lebih utama tidak. Nah, maka di sini ada keutamaan lagi ya. Sebagaimana juga dengan kai ya. Dia minta dengan besi panas ditempelkan pada lukanya agar cepat kering, maka di dalamnya juga ada boleh tapi lebih baik tidak. Nah, maka oleh karena itulah dalam istilahnya para ulama ma'al karoha ada kemakruhan. Ada kemakruhan. At-tatayyur jelas dia adalah syirik kecil atau bahkan bisa jadi syirik besar. At-tiyarah. Nah, maka ujung dari apa yang Nabi sabdakan bahwa ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, mereka sangat berserah diri kepada Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala katakan sifat yang paling menonjol sebenarnya yang ada pada mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, sangat bertawakal kepada Allah, mengambil sebab yang dibolehkan oleh syariat, mereka tidak mau mengambil sebab yang makruh atau yang lebih baik tidak dikerjakan, sekalipun mereka tidak mau mengambil. Yang murni boleh, tidak bertentangan dengan tawakal. Mengambil sebab yang murni boleh, yang dibolehkan oleh syariat, tidak bertentangan dengan tawakal. Dan ini yang harus kita pahami. Bahkan tadi kita sudah sebutkan di dalam ayat, ya di mana Nabi Musa perintahkan kepada kaumnya untuk berperang, jadi tetap harus berusaha dulu. Artinya, usaha tidak bertentangan dengan tawakal. Juga tadi Nabi SAW mempersiapkan para sahabat juga untuk menghadapi orang-orang Quraisy. Usaha tidak bertentangan dengan tawakal. Dan kita sudah sebutkan dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa Ahlus Sunnah adalah mereka tetap mengambil usaha
mengambil sebab yang diperbolehkan oleh syariat dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti dua kelompok yang tersesat dalam hal ini. Yang mengatakan bahwa, yang pertama yang mengatakan bahwa nggak usah usaha-usaha. Udah tawakal aja, serahkan seluruhnya kepada Allah tanpa usaha. Ini tidak benar. Mu'attilul asbab. Atau kelompok yang kedua, usaha kita lah yang kemudian membuat kita berhasil. Murni usaha. Yang nggak usaha, usaha kita yang maksimal lah yang membuahkan hasil. Ini musyrikul asbab. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab. Padahal kita tidak akan pernah bisa mengerjakan usaha, melakukan sesuatu tanpa apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat kebaikan, nggak bisa mengerjakan sesuatu yang manfaat, nggak bisa. Semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ini yang bisa kita bahas, yang bisa kita kaji pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, tentunya kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera pandemi ini dihilangkan, diangkat. Tidak ada yang bisa mengangkat wabah penyakit melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan tetap untuk mengambil sebab-sebab, tapi juga jangan lupa sebab syar'i, yaitu berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bersedekah, ya, berdoa agar supaya diangkat wabah yang sedang mendera negeri kita ataupun negeri-negeri lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.